بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى سبيل رشد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara sekalian, para ikhwan dan akhwat, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Allah hadirkan kita ke tempat ini dalam rangka talibul ilm. Kita menuntut ilmu sehingga kita mengetahui tentang perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya dan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menghantarkan para penuntutnya untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan apabila para talibul ilm bertambah ilmunya, banyak catatannya, banyak referensinya, tapi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tambah bertakwa kepada Allah, tidak tambah takut kepada hisab yang berat, dan juga tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan maksimal. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang jual beli yang diharamkan. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang fikih muamalah dalam jual beli. Dan ini adalah perkara yang sangat penting, karena Nabi SAW dan para nabi menyampaikan ilmu itu 3 hal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, al-ilmu thalathatu aqsam. Ilmu itu ada pada 3 hal. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, ilmu tentang balasan kebaikan dan balasan keburukan di akhirat. Dan tidak ada ilmu yang keempat. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu, yaitu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dengannya seseorang itu diterima ibadahnya, dan dengannya seseorang itu juga bisa ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkara makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Karena dalam riwayat hadis yang disahihkan oleh para ulama, hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ada seorang yang sedang dalam perjalanan yang begitu jauh. Kemudian dia kelelahan, dan kemudian dia duduk di pinggir pohonnya. Dia mengangkat tangannya ke atas langit, tapi kemudian tidak dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah mengucapkan ya Rabb, ya Rabb.
Dan tidak diragukan lagi siapa saja orang yang berdoa dan mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, maka pasti dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu malu ketika namanya disebut dengan ya Rabb, tapi Allah tidak mengabulkan permintaannya. Tapi ada orang yang dengan ya Rabb, ya Rabbi, tapi tidak dikabulkan permintaannya. Karena apa? Makanannya haram, minumannya haram, transaksinya haram, penghasilannya haram, semuanya haram. Dan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih buruk yang dimasukkan oleh Bani Adam kecuali ke dalam perutnya, dan tidak ada sesuatu yang lebih buruk kecuali makanan-makanan yang haram. Dan makanan-makanan yang haram ini diawali dari cara mendapatkannya. Ada zatnya memang diharamkan seperti babi, seperti khamar, minum-minuman keras, itu memang zatnya diharamkan. Dan yang kedua, ada cara dalam mendapatkannya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah jual beli. Kita membahas masalah ini secara singkat tapi padat. Ada beberapa hal yang diharamkan di dalam jual beli. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dalam mendapatkan jatah rizkinya, walaupun di dalam akidah Ahlus Sunnah bahwa rizki itu tidak berubah-berubah. Rizki itu tidak berubah-berubah. Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan yang berubah dan yang bertambah itu adalah rasa syukur manusia, dan yang berkurang itu adalah rasa syukur manusia terhadap rizki. Kalau rizki itu pasti segitu-segitu saja, tidak bertambah dan tidak berkurang, ya, karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika sudah ditiupkan ruh di dalam rahim, kemudian apa salah satu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, bikatbi rizkihi, yaitu tentang rizkinya, tentang kehidupannya, tentang ajalnya, tentang baik dan buruknya daripada sikap-sikapnya. Maka sebagai kaum muslimin, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari rizki, ya, untuk mendapatkan rizki dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi rizki yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala, dan khususnya dalam masalah jual beli ini. Maka dalam jual beli ini ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya pada hari ini kita akan membahas 10 hal-hal yang diharamkan dalam jual beli, dan ini pembahasannya sangat padat saja, padat, singkat saja. Adapun pengembangannya nanti bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang lain yang disampaikan oleh para asatidzah secara perlahan. Yang pertama, jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jual beli yang diharamkan, walaupun cara jual belinya itu dihalalkan. Misalkan dia menjual makanan yang halal, tetapi dalam rangka meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dirinya. Karena jual beli dia meninggalkan sholatnya, karena jual beli dia meninggalkan jilbabnya bagi seorang wanita, karena jual beli dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ditinggalkan oleh dia semua. Waktu sholat dia tidak sholat, ya. Harusnya dia berhijab dalam jual beli, tapi dia tidak berhijab karena jualannya itu pantas dijual apabila orang tersebut tidak berhijab. Misalkan ada beberapa produk yang dalam pandangan manusia kalau dijual itu harus dengan seorang wanita yang cantik, dan barulah orang itu akan apa? Akan suka untuk membelinya. Walaupun jual belinya itu misalkan jual beli yang dihalalkan seperti jual beli mobil, atau jual beli rumah, atau jual beli apartemen, atau jual beli tas, pakaian, tapi harus dengan wanita yang membuka auratnya misalkan, ya. Jadi jual beli yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sunnah Nabi, ini jual beli yang diharamkan dalam Islam. Dalil masalah ini sangat banyak sekali. Dan seorang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terhalangi ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dengan jual beli. Rijalun la tulihim tijarah, yaitu laki-laki yang tidak pernah terhalangi ketaatannya kepada Allah dengan jual beli.
Jual beli ini adalah sesuatu yang mubah dalam Islam, sesuatu yang dibolehkan. Ya, tetapi sesuatu yang dibolehkan jangan sampai menyibukkan seseorang dari sesuatu yang menghantarkan kepada ketaatan. Karena salah satu talbis iblis yang jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala adalah mereka sibuk dengan perkara yang mubah, lalu mereka tidak sibuk dengan perkara yang sunnah. Mereka sibuk dengan jual beli, mereka sibuk untuk mencari harta, mereka sibuk untuk mengumpulkan pundi-pundi harta, tapi mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mubah itu boleh, tapi kalau sibuk dengan hal yang mubah, akhirnya banyak waktu kita tersita dengan hal-hal yang seperti itu. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Jual beli yang diharamkan dalam Islam itu adalah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita memahami semuanya. Dan yang kedua, jual beli yang diharamkan dalam Islam adalah jual beli yang mengandung kemurkaan Allah di dalamnya. Jual beli yang mengandung kemurkaan Allah di dalamnya. Ya, dan pembahasan materi kita, ya ini di sub-sub materinya baru sering dibahas oleh para asatidzah, tetapi susunannya ini ada beberapa kitab para ulama, ya, yang tidak dibahas secara bersamaan. Jadi yang kedua, jual beli yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jual beli yang mengandung kemurkaan Allah? Yang pertama, jual beli ribawi. Ini jual beli yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengenal tentang masalah seluk-beluk riba. Siapa di antara kita yang duduk di majelis ini dan tidak pernah mendengar tentang haramnya riba? Pasti pernah mendengar. Dan riba itu adalah merupakan dosa besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 dosa besar di antaranya adalah wa akalar riba, yaitu seseorang yang memakan riba. Orang yang memakan riba ini di dunia dia akan mendapatkan kesengsaraan, di akhirat akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu riba? Riba itu adalah segala jenis tambahan dari pokok pinjaman. Dan riba itu ada 2. Ya, ada riba ad-dain sama riba al-bai'. Ada riba dalam pinjaman dan ada riba dalam jual beli. Kalau riba dalam pinjaman itu di dalamnya itu mengandung riba nasi'ah. Kalau dulu riba jahiliyah, orang-orang jahiliyah ketika mereka meminjamkan uang, sampai waktunya seseorang itu ingin membayar, dia datang kepada orangnya. Kamu bayar hutang kamu hari ini, atau kamu tambahkan kepada saya dari jumlah pokoknya, dan aku ridho terhadap kelebihan waktu yang akan engkau jalankan. Jadi misalkan waktunya 1 bulan, kemudian kalau kamu mau nambah 2 bulan, tambahkan kepada saya apa? Lebihan. Atau kalau dikenal di dalam dunia leasing, KPR, perbankan itu namanya apa? Denda. Ya. Jadi pinjaman yang seharusnya hanya 70 juta, 700 juta, karena ada keterlambatan dalam setiap bulannya. Misalkan dia harus mencicil setiap bulannya 4 juta, 4 juta 500, karena ada keterlambatan 1 hari 0, sekian persen. Misalkan 3.500 atau 7.000 atau 17.000, 1 bulan sudah sekian. 2 tahun dia tidak bayar, sudah sekian. Misalkan ya, maka hutangnya akan semakin bertambah. Dia ridho, silakan saja tidak dibayar, tapi ada apa? Kelebihan. Dan itu adalah riba jahiliyah. Dan itu ada pada riba ad-dain, riba hutang. Adapun riba dalam hutang piutang ini ada juga, yaitu adanya jual beli dalam hutang piutang. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Amr bin Al-As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salaf wa bai'un, tidak boleh ada jual beli as-salaf, ya, yaitu hutang, ya, dengan jual beli. Tidak boleh digabung antara hutang dengan jual beli. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang itu berhutang sama kita, kita tidak boleh menggabungkannya dengan akad jual beli. Itu diharamkan dalam Islam. Saya hutangkan kamu 50 juta untuk usaha donat, ya, atau usaha risol, ya, bikinlah dia toko. Tapi kamu beli tepungnya, beli minyak gorengnya sama saya. Ya, saya pinjamkan kamu 50 juta enggak apa-apa, tapi kamu beli tepungnya, beli minyak gorengnya sama saya. Kalau kamu belinya enggak sama saya, tidak saya pinjamkan 50 juta. 50 jutanya tetap
tetap terus 50 juta tidak bertambah. Tapi karena ada akad jual belinya, maka terkena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salafu wa bai'un. Tidak boleh ada hutang yang di dalamnya bercampur dengan jual beli. Ya. Tidak boleh demikian. Karena ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kaidah para ulama. Kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Segala jenis tambahan yang mengandung segala jenis pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu apa? Riba. Itu saja, ya, patokan kita. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, idza aqrada ahadukum qardan, apabila seseorang di antara kalian itu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang yang dipinjamkan itu fahamalahu ala dabatin au ahdalahu, orang yang dipinjamkan uang itu meminjamkan kepada kita tunggangannya. Jadi begitu dipinjamkan uang, dia punya tunggangan kuda atau dia punya kendaraan, dipinjamkan kepada kita kendaraannya. Silahkan dipakai atau silahkan berboncengan sama saya. Au ahdalahu, atau dia diberikan hadiah. Kamu pinjamkan saya karena kamu sudah minjamkan saya saya kasih hadiah atas pinjaman kamu. Maka apa dikatakan? Ya, maka jangan pernah fala yarkabha wala yahmilha. Jangan pernah kamu naiki kendaraannya, jangan pernah ambil hadiahnya. Karena itu adalah riba. Tidak boleh, ya. Jadi dasar pinjaman itu maka tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Kecuali jual beli ini sudah ada sebelum adanya pinjaman. Dia biasa jual beli, tapi rupanya ada pinjaman ini, ya dia udah biasa jual beli biasa saja. Ya, maka itu tidak jadi masalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah riba, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Riba dengan jual beli itu hampir sama. Ya. Bahkan ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada orang yang mengatakan, ya, innamal bai'u mithlur riba. Ya, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal berbeda. Ya. Kalau jual beli dengan riba itu perbedaannya adalah kalau jual beli ada barangnya, ada gelas misalkan yang dijual, dia beli dari si A dengan harga 20.000, dia jual ke si B dengan harga 35.000 dengan waktu, dengan tempo pembayaran. Nah, ini tidak jadi masalah karena ada apa? Ada gelasnya. Tapi kalau riba, kamu mau beli gelas ke si A, saya kasih duitnya 20.000, kamu beli sendiri, nanti kamu bayar ke saya 35.000. Ada pertukaran tasyarruf antara uang dengan nilai yang berbeda. Ya. Karena kalau mata uang itu di dalam Islam itu yang diakui oleh masyarakat. Sebagaimana jelas kalau Imam Malik, ya, beliau mengatakan kalau masyarakat, ya, menyetujui mata uang itu dibuat dari kulit onta, maka kulit onta itu akan menjadi mata uang. Jadi dulu pada zaman Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala an, jadi ketika runtuhnya Persia dan Romawi direbut oleh kaum muslimin, dan kemudian di sana cetakan-cetakan uang dinar dan dirham itu ditinggalkan oleh para pencetaknya. Ditinggalkan. Kemudian dinar dibawa ke Madinah semua. Ya. Sedangkan Umar bin Khattab dan kaum muslimin tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mencetak uang tersebut. Sementara orang-orang yang mencetak uang karena kalah perang mereka sudah apa? Kabur semua. Umar bin Khattab bingung. Ini kita mau mata uangnya pakai apa? Akhirnya beliau memiliki gagasan bagaimana kalau mata uang kita dengan kulit onta. Jadi dulu Umar bin Khattab pernah ingin membuat apa? Alat bayar itu dengan apa? Kulit onta yang dicetak. Karena kulit onta kan gampang dicetak. Kalau dulu kulit masih nilainya, harganya masih besar. Kalau sekarang yang dicetak apa? Kertas. Lebih rendah dari kulit, tapi diakui oleh masyarakat. Tapi kemudian ada seorang sahabat, dia mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya engkau membuat mata uang dari kulit onta, maka tidak akan ada lagi onta di Madinah. Kenapa? Setiap orang akan menyembelih ontanya dan setiap orang akan mencetak uangnya sendiri. Akhirnya diurungkan sama Umar bin Khattab.
Kemudian mau diteruskan di zamannya Muawiyah, tidak jadi lagi. Kemudian ingat tentang hal ini Imam Malik, kata Imam Malik, kalaupun seandainya kulit onta itu disepakati untuk pembayaran, maka tidak boleh menukar kulit onta dengan dirham, yaitu kecuali dengan cara tunai. Karena jual beli antara dirham dengan dinar, dinar dengan dirham, emas dengan perak, itu harus apa? Tunai. Walaupun tidak mislan bimislin, tidak sama, tapi harus tunai. Ya, jual beli emas dengan dirham, jual beli emas dengan mata uang, maka harus tunai, nggak boleh ada jeda waktu. Kamu jual emas ya, berapa gram? 2 gram. Ya sudah, sini emasnya. Nanti sampai rumah saya transfer. Boleh atau tidak? Tidak boleh, harus dalam satu majelis. Ya, karena itu akan terjadi riba di sana. Ya, itu adalah 6 komoditi yang diharamkan bagi kita untuk berjual beli, ya, kecuali dengan nilai yang sama dan juga dengan yadan biyadin, mislan bimislin dengan yadan biyadin. Taib. Jadi jual beli riba. Jadi ada riba dayin dan juga ada riba apa? Al-bai', yaitu riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli ini banyak, seperti jual emas dengan nilai yang berbeda, itu riba. Ya. Dan riba dalam jual beli ini sangat banyak. Di antaranya menjual barang yang belum dimiliki. Itu juga terdapat riba di dalamnya. Ya. Kenapa jual beli barang yang belum dimiliki diharamkan dalam Islam? Kepada Nabi SAW mengatakan kepada Hakim bin Idham, la tabi' ma laysa laka indak, jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Ya. Begitu juga para sahabat yang lain mengatakan, sampai berpindah tangan kepemilikan dan berpindah tempat baru kamu boleh jual lagi. Sampai ditegaskan itu oleh para ulama di kalangan para sahabat. Artinya apa? Menjual barang yang belum dimiliki itu sama saja dia menjual mata uang, nilai uang dengan nilai uang yang berbeda. Ya. Jadi misalkan dia belum punya barang, dia menjual barangnya si A, barangnya belum dia punya, tapi dia bukan makelar, dia bukan perwakilan, ya, dia langsung menjual saja. Pokoknya saya sudah punya barang ini, padahal belum punya. Kemudian dia mendapatkan bayaran, baru dia datang ke supplier, Pak, saya beli warna hitam, warna hijau, warna kuning. Dia sudah dapat bayaran duluan, padahal dia belum punya barang. Maka ini adanya pertukaran uang, si customer, ya, bayar 120.000, dia beli dengan harga 100.000. Hakikatnya dia menjual uangnya supplier 100.000 dengan harga 120.000 karena belum ada barang yang diperjualbelikan di sana. Paham maksudnya, Pak? Paham ya? Insyaallah. Mudah-mudahan paham ya. Diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada riba dain, yaitu riba nasi'ah, ada juga riba bai', yaitu riba dalam jual beli. Di dalamnya ada namanya ada juga riba al-fadl, itu riba dari kelebihan. Kemudian yang ketiga, ini masih masuk bab yang kedua. Setelah jual beli riba, jual beli yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli dengan cara ghish. Ghish itu menipu orang lain. Kata Nabi SAW, "Man ghasya falaysa minna." Siapa orang yang menipu, maka dia bukan dari golonganku. Dia tipu orang lain. Ya. Dilakukan khiyar ghaban. Ya. Khiyar aib. Dia tidak jual beli kecuali dengan cara menipu orang lain. Dan menipu di sini ada berbagai macam cara. Di antaranya misalkan bai'un najasyi. Jual beli dengan cara testimoni, follower, apalagi kalau sekarang subscriber dan lain sebagainya. Ya, seakan-akan orang itu suka dengan jualannya. Dia misalkan jualan di online. Ya, karena dia baru buka tokonya, dia suruh saudaranya beli, padahal barangnya tidak dikirim. Sehingga banyak pembelinya, seakan-akan banyak pembelinya, barangnya tidak dikirim. Kalau dulu kita melihat di pasar itu, ada orang yang buka elektronik pakai gubuk begitu ya, dulu-dulu ya. Ya, yang pernah ngalamin bapak-bapak pasti ya. Pernah ngalamin enggak, Pak? Nah, itu ada orang yang jualan elektronik, berapa nih harganya? Wah, kayak ada yang nawar, temennya itu yang nawar. Berapa ini kipas angin? 150.000. Saya beli 150.000. Diambil kipas anginnya, di belakang dikasih lagi. Pernah ngalamin itu?
Ada ya? Itu jual beli Najasyi. Ya. Jadi jual beli dengan cara menipu orang lain, seakan-akan laku, seakan-akan laris, seakan-akan orang itu testimoninya bagus, padahal testimoni dari saudaranya yang tidak membeli dari dia. Ya. Di antaranya adalah adanya brand ambassador, ya. Di antaranya juga ada iklan artis yang terkenal, kemudian dia mengiklankan produk kita, dia membagus-baguskan produk kita karena dia dibayar sama kita. Biar orang lain tertarik untuk membeli produk kita. Kalau memperkenalkan tidak jadi masalah, kalimat-kalimatnya diucapkan. Makanya iklan dalam memperkenalkan itu, kalimatnya itu jangan sampai seakan-akan dia sudah membeli produk tersebut. Ya. Dia dibayar untuk mengiklankan produk ini. Kalau diiklankan silahkan, tapi kalimat-kalimatnya harus sesuai dengan apa-apa yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan, "Wah, ini enak banget rasanya. Wah, pokoknya ini mantep." Nah, mantepnya itu karena dia apa? Karena dibayar 200 juta, 500 juta, 1 miliar. Ya, kalau dalam bahasa kita apa namanya? Endorse. Ya. Akhirnya orang sekarang punya penghasilan dari apa? Dari endorse. Endorse itu boleh dalam Islam. Ya boleh saja apabila dia memang betul-betul menjadi pembelinya, dan yang kedua dia memang tidak mengucapkan kata-kata yang enggak ada lagi yang lebih bagus kecuali ini. Ya. Nah, itu seperti itu. Baik. Ini ada apa namanya? Ada kaidah-kaidahnya ya yang harus kita fahami. Maka jangan pernah kita melakukan endorse atau lain sebagainya sebelum kita memahami kaidah-kaidahnya. Jangan-jangan kita menipu orang lain. Dan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jual beli yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli gharar. Jual beli gharar. Gharar itu tidak pasti, tidak jelas. Enggak jelas. Berangkat dia ke pasar Senen, dia lihat ada karung-karung isinya pakaian-pakaian dari mana? Dari Singapura. Kalau dulu ya ada ya. Dia nggak tahu itu isinya pakaian wanita atau pakaian laki atau apapun. Kemudian dia beli, pokoknya satu karung 50.000. Kalau dia untung dapatnya bagus-bagus. Kalau dia nggak untung semuanya dibuang. Ini namanya jual kucing dalam karung. Dalam Islam tidak boleh. Yang namanya jual beli gharar, tidak pasti. Ya. Di antara jual beli gharar, ya, itu adalah kalau di kampung itu dikenal dengan jual beli ijon. Ada apa namanya? Padi yang masih hijau, dia sudah kasih bayaran. Ini padinya semuanya 1 hektar saya beli sekian. Belum diketahui itu ada berapa jumlahnya. Maka Nabi SAW melarang seseorang itu menjual buah yang mentah sampai dia sudah menguning. Kalau sudah menguning, baru dia boleh menjualnya. Tapi sekarang kita lihat banyak yang sudah mentah, masih mentah, diambil, dimasukin, dipaksa buat apa? Matang. Dicampurkan dengan yang matang di pohon. Akhirnya banyak orang yang merasa manggahnya katanya manis, tapi rupanya apa? Asam. Karena belum waktunya sudah dipetik. Ya. Dia datang ke pohon, kemudian, "Pak, saya beli rambutan ini satu pohonnya 600.000. Itu namanya jual beli ijon. Dalam Islam diharamkan jual beli yang demikian karena adanya ketidakjelasan. Ya, adanya ketidakjelasan. Ya, dan di antara jual beli gharar, ya, itu yang sering terjadi, seseorang yang menukar hadiah dengan hadiah, kado dengan kado. Ya. Kalau kita dikenal, kalau anak-anak TK itu namanya tukar kado. Dalam Islam ini haram hukumnya. Karena kenapa? Menukar harta dengan harta itu namanya jual beli. Menukar mobil dengan mobil namanya jual beli. Harus jelas kedua-duanya isinya apa. Karena jual beli ini. Makanya kalau mau tukar kado harus jelas isinya apa. Bukan nilainya, tapi isinya. Mau tukar kado, ya kumpulin semua. Dibuka kadonya semua satu-satu. Nah, silakan dipilih. Mau tukeran sama siapa? Nggak boleh tukeran kado, pokoknya harganya 50.000, isinya apa saja. Orang kan punya ekspektasi yang beda-beda. Rupanya isinya pulpen misalkan, isinya pulpen.
Yang begitu dia buka sampai rumah, wah pulpen begini, di rumah saya aja dibuang-buang ini pulpen. Merasa rugi nggak? Merasa rugi. Padahal dia sudah memberikan kado itu dengan 50.000 nilai yang begitu bagus, istimewa. Rupanya dia tidak istimewa. Tapi bagi yang membungkus pulpen ini, bagi dia pulpen ini istimewa. Nah inilah sesuatu yang tidak jelas, pada akhirnya menghambur-hamburkan harta. Maka dalam Islam jual beli gharar itu diharamkan. Dan gharar itu ada dua. Ada gharar ya yang sudah jelas ketidakpastian dalam pembayaran, dalam serah terima. Dalam pembayaran misalkan dia punya barang, udah akhi, udah ini barang ane beli aja, dibawa itu barang. Pertama, tidak ada kejelasan dia mau akadnya utang atau akadnya cash. Udah pokoknya ane bawa aja dulu deh. Atau akadnya dia bertahap. Jadi tidak ada kejelasan akad. Dan yang kedua, nggak ada kejelasan pembayaran. Ini mau bayar apa dia? Kamu main bawa-bawa aja. Udahlah ente sama saudara, sesama ikhwan, masa ente nggak percaya? Udah ane bawa aja dulu lah. Bayarnya nanti ya. Nggak boleh dalam Islam. Ya, walaupun dia saudara, walaupun dia keluarga, itu nggak boleh. Harus jelas. Ente mau bayar apa nih? Ya, oh saya bayar cash bertahap. Ya sudah, bawa. Ya, jangan langsung dibawa dulu. Ya, kecuali harus jelas dulu. Nah, itu diantara jual beli gharar. Dan diantara gharar adalah tidak diketahui kapan diterimanya. Tidak diketahui kapan diterimanya. Para pelaut berangkat ke laut, dia katakan pokoknya semua ikannya itu saya yang beli. Kapan serah terimanya? Nggak tahu dia kapan pulangnya. Ya, nggak jelas. Ya, ini tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, jual beli gharar. Ya. Adapun gharar yang kedua, itu ghararnya yang kecil dan itu mengikuti. Itu nggak apa-apa dalam Islam. Contoh misalkan kita membeli kambing yang hamil, ya, kita nggak tahu itu di dalamnya itu jantan atau betina, ya, kita nggak tahu, itu tidak jadi masalah. Begitu juga kita jual beli mobil, kita nggak tahu bautnya yang dipakai, mesinnya, olinya, sampai pretelan sekecil-kecilnya itu kita nggak tahu. Kenapa? Karena pembawaan mobil secara jelas mobil, tapi kita nggak tahu bekas banjir atau bekas tabrakan atau apa, dan kita tidak menerangkan kepada dia. Silahkan lihat sendiri, ya. Nah, itu seperti itu namanya gharar bawaan. Kalau gharar bawaan itu tidak jadi masalah. Jadi kalau kerugiannya itu sedikit, maka disepakati oleh para ulama dibolehkan, ya. Wa annal qalil yajuz. Ya, dikatakan oleh Ibnu Rushd, adapun gharar yang sedikit itu dibolehkan. Dan kemudian masih dalam yang kedua, jual beli yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjual beli atas akad saudaranya. Berjual beli atas akad saudaranya. Ini tidak boleh. Ada seseorang yang sudah membeli darinya 10 juta. Udah saya beli 10 juta. Kemudian saya beli ya nanti ya 10 juta. Udah. Datang dari sini. Ente beli berapa? 10 juta. Udah beli aja di aneh 9 juta. Jangan 10 juta. Beli aja di aneh. Akhirnya kenapa? Dia jadi beli di sini. Padahal sudah akad di sini. Ya. Itu namanya apa? Membeli dari belian saudaranya atau menjual. Ya. Dia menjual kepada saudaranya harga 12 juta. Tapi belum jadi, tapi sudah akad. Oke, saya beli ya 12 juta. Via WA sudah 12 juta ya. Anda beli. Oke, nanti ane antar jam 3. Tiba-tiba ada yang datang. Ane ngapain? Ane jual mobil nih berapa? 200 juta. Mobil itu beli aja, udah ane aja yang beli. Ya, kalau ane yang beli 210 juta. Ya. Akhirnya dia apa? Memilih untuk pada saudaranya. Tapi dengan syarat ya, kalau si yang menawar ini itu tahu kalau dia sudah akad dengan orang lain. Dia udah akad sama orang lain. Kemudian dia sengaja membatalkan akad sana biar jual beli sama orang tersebut. Ini tidak boleh dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim dari jalan Ibnu Umar, kata Nabi SAW, la yabir rajulu ala bai'i akhihi. Janganlah seorang laki-laki menjual di atas jualan saudaranya.
Dan juga janganlah seorang laki-laki mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh saudaranya. Ada akhwat, ya, sudah dikhitbah sama seorang ikhwan, ya. Kemudian datanglah ikhwan lain kepada bapaknya, "Pak, anak bapak sudah dikhitbah." "Sudah." "Dia itu nggak bagus, Pak." Ya. Nanti anak bapak mau dikasih makan apa kalau sama dia? Udah, mendingan sama saya aja. Ya, bagaimana kalau saya khitbah anak bapak? Ya. Perempuan ini nerima lagi, dilihat-lihat kayaknya gantengan yang ini, ya. Ya, lebih bertanggung jawab ini, ya. Makanya kita kalau sudah mengkhitbah seorang akhwat, apa kata para ulama dulu, para syekh itu selalu mengajarkan pada kita, antum kalau sudah mengkhitbah akhwat, umpetin akhwat itu, ya. Karena kenapa? Ada orang-orang yang hasad sama antum, selevel sama antum, ilmunya sama, nuntut ilmunya sama, rupanya dia lihat akhwat itu sudah ada yang apa? Sudah ada yang meminang. Akhirnya dia saliblah sedikit, salib. Akhirnya antum kehilangan. Makanya kalau punya hajat besar menikahi seorang akhwat dan akhwat itu sudah mau dengan keterbatasan antum, dan akhwat itu adalah akhwat yang antum sukai, ya sudah, antum sembunyikan akhwat ini. Jangan antum ngomong-ngomong sama teman, "Ani udah khitbah itu si akhwat ini, si fulanah." Ngomongnya sama bujangan juga lagi. Kata bujangan, "Oh, dia udah khitbah nih." Ya. Padahal Ani udah ngincer-ngincer tuh. Coba deh Ani negosiasi di belakang, disalib dia nanti. Ya. Begitu disalib ya sudah, dia merasa dirugikan akhirnya. Maka tidak boleh dia melamar di atas khitbah saudaranya kecuali dia mendapatkan izin akan hal itu. Kalau dapat izin silahkan saja. Kemudian ya, yang selanjutnya yang ketiga, ya. Tadi yang kedua, yang ketiga, jual beli yang diharamkan dalam Islam, jual beli yang merampas hak orang lain. Jual beli yang merampas hak orang lain seperti lahan atau fasilitas umum yang tidak diizinkan untuk jual beli, dia lakukan jual beli di sana. Misalkan trotoar. Trotoar itu dipakai buat apa? Jalan. Jalanan mobil dipakai buat jalan apa? Mobil. Tidak diizinkan oleh warga. Dan itu adalah fasilitas umum, ya. Kecuali kalau diizinkan sama RT, sama RW, sama warga, oh boleh jualan di jalanan ini. Jadi kalau setiap malam ini ada pasar malam, kita tutup jalanannya. Itu berdasarkan kesepakatan warga, dan fasilitas umum ini buat jualan. Itu tidak jadi masalah. Ya, walaupun dari sebagian para masyayikh dia mengatakan tidak boleh. Kalau fasilitas umum dia harus izin kepada negara. Negara membolehkan baru boleh. Ya. Jadi kita berjual beli di atas lahan orang lain, ya, itu tidak boleh kecuali atas izin pemiliknya. Jadi jangan mentang-mentang ada tanah kosong, ini punya siapa sih? Udah langsung bikin bangunan aja, dia jualan di sana, tidak boleh dalam Islam. Ya. Karena kenapa? Jual belinya sah, tetapi dia tidak mendapatkan kehalalan dalam jual beli. Kenapa? Dalam rangka merampas hak orang lain. Ya. Seperti itu. Kecuali ada syaratnya, kata para ulama. Dia menggunakan lahan orang lain karena dia tidak tahu ini punya siapa dan ini nganggur, dia pergunakan dulu. Tapi dia menghitung, setiap bulan saya akan membayar sewa ini, kalau ketemu sama pemiliknya sekian. Kemudian dia tulis, sampailah dia 3 tahun, 4 tahun, pemiliknya datang. Ya, barulah dia hitung, "Pak, saya selama 4 tahun pakai punya Bapak. Ini nilainya sekian." Jadi tidak ada hak orang lain yang dirampas. Ya. Jadi jual beli yang merampas hak orang lain dan fasilitas umum ini jual beli yang diharamkan. Yang keempat, ini banyak ya modelnya. Yang ketiga ini banyak. Yang keempat, jual beli yang membahayakan orang lain. Jual beli yang membahayakan orang lain, seperti misalkan menjual senjata tajam atau senjata api, tapi bukan kepada yang haknya, kepada anak kecil misalkan. Ya, dia jualan pisau, dia kenal orang ini tukang begal, nanti kalau mau begal beli aja pisau dari saya. Itu membahayakan orang lain. Ya, dan juga diantara jual beli yang membahayakan orang lain, misalkan
dia membuat sebuah wisata, ya, yang wisata itu misalkan pinggir kali yang membahayakan, tanpa dia membuat sekat-sekatnya, akhirnya membahayakan orang lain. Ya, wisata adrenalin misalkan nyebrang tol, ya, ini namanya tidak dibolehkan. Jadi kalau yang membahayakan orang lain tidak dibolehkan, seperti wisata-wisata yang apa itu, ya begitulah, ya, yang pakai adrenalin, maka itu dikritisi oleh para ulama, ya, yang membahayakan orang lain, ya, ya, misalkan membuat wisata menyeberangi jurang dan itu safety-nya nggak bagus, ya, akhirnya ada orang terjatuh. Nah, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Itu jual beli yang diharamkan. Dia akan bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang kelima, yaitu jual beli suap. Ini biasa yang bermain tender. Biar masuk ke perusahaan, dia menjadi vendor perusahaan tersebut, dia melakukan suap, memberikan uang pelicin kepada orang dalam. Dan ini jual beli yang dilaknat dalam Islam. Ya, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Enggak boleh dalam Islam. Ya. Dia biar dapat pekerjaan jadi PNS, dia melakukan suap. Biar jadi TNI, biar jadi Polri, ya, di Akpol, di Akmil, dia melakukan suap. Ya. Tapi adapun apabila ini terjadi, bagaimana hasilnya? Penghasilan dia setiap bulan halal. Ya. Tapi dia harus bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak sedekah. Ya, daripada harta yang halal yang dia punya, ya. Ini jual beli suap sudah jelas, ya. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian yang keenam, jual beli barang yang belum dimiliki. Ini pesan penting kepada para dropshipper. Kalau mau jual beli menjadi dropshipper, pastikan antum punya akad wakalah, perwakilan dari supplier. Saya perwakilan supplier. Jadi saya menjual barang punya supplier. Atau antum menjadi samsarah, menjadi maklar. Itu dibolehkan dalam Islam, ya. Jadi menjual barang yang belum dimiliki ini tidak dibolehkan dalam Islam. Azan dulu. Muazzinnya udah datang. Sambil nunggu muazzin. Yang ketujuh, jual beli yang diharamkan adalah jual beli dengan syarat yang haram. Ya, jual beli dengan syarat yang haram. Ini tidak dibolehkan. Kamu beli ini tapi syaratnya kamu harus menikahkan anak kamu dengan saya. Padahal anaknya itu tidak suka dengan laki-laki itu. Itu tidak dibolehkan. Atau kamu beli ini tapi dengan syarat kamu harus begini, tapi syarat yang diharamkan dalam Islam. Ini baru yang ketujuh. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi setelah azan. Jadi demikian jual beli yang diharamkan dalam Islam, dan masih ada lagi, yaitu jual beli yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti jual beli video yang ada auratnya, atau jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti minuman khamar. Dan para ulama juga mengatakan jual beli rokok dan lain sebagainya yang bisa memudaratkan orang lain itu juga diharamkan. Atau baju wanita yang tipis misalkan yang terbuka auratnya, tapi bukan untuk di rumah, tapi memang untuk di luar, juga diharamkan dalam Islam. Dan kemudian yang selanjutnya, jual beli di tempat yang diharamkan seperti masjid wakaf, ya, atau jual beli pada saat sholat Jumat. Jadi masjid yang diharamkan jual beli itu adalah masjid tersebut adalah statusnya wakaf, ya. Kalau masih pasos-pasum, itu adalah fasilitas umum. Kalau masjid ini masih ada orang muslim yang sholat, pasti akan tetap dijadikan masjid, karena ini punya pemerintah, pasos-pasum, ya. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi yang sholat di sini, akan dirubah menjadi apa? Gedung pertemuan atau lain sebagainya. Dan itu terjadi di beberapa komplek, ya, di daerah Bogor. Ya, itu terjadi di beberapa kompleks. Saya tidak sebutkan kompleknya yang begitu besar. Dia sudah bangun masjid, tapi di pojokan masjidnya nggak ada yang sholat satupun. Ya, mungkin jin yang sholat di sana. Ya,
Akhirnya dijadikan sebagai fasilitas umum tempat olahraga, dirubah masjid itu. Kenapa pasos-pasos? Tapi kalau masjid itu wakaf, sampai kapanpun dia harus jadi masjid. Itu seperti itu. Itu bedanya ya. Makanya para ulama mengatakan masjid itu bagusnya dibangun di atas tanah wakaf. Misalkan ini pasos-pasum, ya, minta nanti kepada KUA ya untuk dijadikan sebagai apa? Wakaf. Dirubah jadi wakaf bisa. Ya, dirubah jadi wakaf itu bisa. Saya sudah beberapa kali melakukan hal tersebut. Baik, barakallahu fik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, di pasar tradisional ada warung yang penjualnya tidak pakai hijab. Apakah saya hindari pasar ini atau warung untuk ya jual beli? Ya itu tanggung jawab mereka. Kita mau jual beli dengan siapapun, mau dengan orang Yahudi, orang Nasoro, ya. Adapun kalau memang dia tidak berhijab dan dapat menggoda kita, dapat merusak pandangan mata kita, itu berbeda lagi. Itu tergantung daripada kita sebagai seorang muslim. Kalau memang ada pilihan lain yang di sana wanitanya berhijab dan tidak merusak kedudukan kita di sisi Allah dengan banyak melihat aurat wanita, ya kita pilih yang lebih bagus. Kalau memang ada pasar kaum muslimin yang pasar itu semuanya yang jualan orang-orang yang berhijab, ya kita pilih di sana. Ya. Karena apa? Lebih menenteramkan hati. Tapi kalau memang kita ke pasar, di dalamnya ada yang penjual nggak pakai jilbab, kita bayar hanya sekedar jual beli, tidak jadi masalah. Tapi kan pasti mata kita melihat. Pasti mata kita melihat. Ya. Makanya kita harus benar-benar menjaga diri ya dari pandangan-pandangan mata tersebut, karena pandangan mata itu adalah merupakan panah daripada panah iblis. Kalau bisa kita hindari, kita hindari. Kalau memang kita memerlukan hal tersebut dan memang hanya ada satu-satunya, ya sudah itu saja. Atau kalau kita belinya terlalu jauh, kalau yang pakai jilbab, waduh, jauh misalkan, ya sudah di situ aja belinya. Ya, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Apakah memanfaatkan barang gadai termasuk riba? Kalau barang gadai tersebut adalah kendaraan, ya, itu juga termasuk daripada hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Dalam bab ar-rahn, itu gadai. Barang yang digadai itu tidak boleh dipakai, walaupun pemiliknya mengizinkan. Misalkan kontrakan rumah digadaikan, ya, kemudian kontrakannya itu orang yang kontrak bayarnya sama yang punya duit. Ini haram jelas dalam Islam. Banyak terjadi ini di Jakarta. Ya, ini saya punya kontrakan 10, saya butuh duit 200 juta. Nanti orang yang bayar kontrakan selama saya belum bayar, itu uang kontrakan semuanya buat kamu. Ya. Ya, terus orang yang minjem sama kita, kapan dia mau bayar sementara penghasilannya dari kontrakannya diambil sama yang punya duit? Ini udah jahat banget ini orang. Ya, ini udah bukan rentenir lagi, ini bukan lintah darat lagi ini. Ya, mesin air ini. Ya. Sama seperti di kampung, sawah digadaikan. Nanti hasil sawahnya diambil sama yang punya duit. Yang garap sawah siapa? Yang punya duit. Orang yang berhutang, sawahnya dia nggak dapat hasilnya. Terus dia gimana bayar hutangnya? Bagaimana dia bayar hutang kalau penghasilannya diambil sama yang punya duit? Ini kapitalisme ini. Ya, dan ini jual beli riba. Ya, diharamkan. Ini gadai yang diharamkan. Sama seperti orang yang punya mobil kemudian digadaikan. Mobilnya buat nyari duit, digadaikan mobilnya. Malah dapat duit dari mobil, misalkan pakai Grab, dipakai Gokar sama yang punya duit ini. Saya pinjemin kamu 50 juta, tapi mobilnya digadain ke saya. Dia tiap hari dapat hasil dari Gokar, dari ojek online. Ini diharamkan dalam Islam. Ya, tapi yang dibolehkan dalam Islam itu ada dua. Ya, yang pertama kendaraan dan seperti kuda, apabila tidak dikendarai dia tidak bisa berjalan. Jadi mudaratnya lebih besar, maka dibolehkan menggunakan kuda. Motor apabila tidak dipanasin, tidak dipergunakan akan rusak misalkan. Ya, maka itu tidak dibolehkan. Dan yang kedua, air susu dari hewan. Kalau tidak diperas, maka akan kering. Maka boleh dia mengambil air susunya, sebagaimana sabda Nabi dari jalan Anas ibnu Malik. Demikian. Jadi termasuk riba kalau memanfaatkan barang gadai, termasuk riba, ya. Dan itu riba yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jika gadai barang dengan uang termasuk riba? Enggak apa-apa. Gadai barang dengan uang. Ya mau dengan apa lagi dia? Ya. Kecuali gadai diri dengan uang, itu enggak boleh. Ya.
Ya. Dan apakah kredit kendaraan motor termasuk riba jika tidak ada denda? Enggak apa-apa. Kalau enggak ada denda enggak apa-apa. Ya, kalau tidak ada denda tidak jadi masalah. Ada leasing misalkan yang tidak pakai denda, ya enggak apa-apa. Bagus itu berarti. Ya, cari leasing yang tidak pakai denda kalau kita telat. Ya, cari aja leasingnya ada. Ada beberapa leasing yang dia itu syariah, yang dibawa asuhan para asatizah, ya. Walaupun leasing tersebut cukup besar ya di Indonesia, itu tapi dia benar-benar tidak ada denda sedikit pun. Tidak ada denda sedikit pun. Ya, seperti itu. Saya tidak sebutkan leasingnya ya. Nanti berbondong-bondong ke sana. Ya. Jika kita ingin masuk ke rumah orang lain yang kita tahu di rumah itu ada hewan anjingnya, apakah kita harus mencuci kaki dengan tanah 7 kali karena jilatan dan kalau kita tidak mengetahuinya ada jilatan yang menempel, kita nggak tahu di mana itu jilatan, kan itu nggak tahu kita sifatnya, ya tidak perlu bersusah payah dalam hal tersebut. Ya, kecuali kalau kita tahu, ya. Dan kita juga nggak tahu, ini kan kita duduk di sini, kaki di sana, nempel ke sini, ya. Kita nggak tahu. Itu sesuatu yang kita tidak ketahui. Tidak perlu memberat-beratkan diri. Umar bin Khattab satu ketika dia sedang berjalan bersama pasukannya, kemudian dari jendela disiram air. Ada orang yang membuang air. Ada yang ingin bertanya kepada ibu itu, ini airnya najis apa enggak? Ditutup mulutnya sama Umar. Udah nggak usah nanya. Karena kalau kita tahu ini airnya najis, kita pulang lagi ke Madinah ganti baju. Jadi susah akhirnya. Udah biarin aja, nggak usah tahu. Ya. Jadi Islam itu gampang, mudah sekali. Ya. Jikalau kita jualan di halaman masjid dan sewakan dong dengan pengurus masjid. Ya, kalau memang masjid itu adalah masjid pasos-pasum dan itu memang buat pemasukan masjid dan itu tidak mengganggu orang-orang yang sholat dan waktu sholat semuanya harus tutup, tidak ada jual beli, ya. Dan itu adalah pasos-pasum ya, bukan masjid wakaf. Ya, kalau masjid wakaf itu tidak boleh, paling di luarnya sana. Ya. Itu para ulama mengatakan demikian. Kalau masjid wakaf ya tidak boleh, lebih baik hindari kita berjual beli di masjid yang wakaf, ya. Tapi kalau memang itu sebagai masukan buat pemasukan masjid, disepakati oleh pengurus masjid dan tidak mengganggu fasilitas masjid dan parkirannya, nggak jadi masalah. Jangan sampai gara-gara orang jualan orang nggak mau sholat, kenapa? Ribet. Nanti saya parkir di situ, mobil saya hilang lagi karena orang banyak, ya. Jadi menghalangi orang dari sholat. Saya mau tanya, jika saya membantu mengiklankan barang sepeda teman saya dan saya mengambil keuntungan sedikit dari iklan barang yang saya jual, apakah boleh Ustaz? Ya, kalau memang kita mengiklankan saja dan yang pembayarannya itu tetap ke teman kita dan kemudian kita mengambil untung, itu tidak jadi masalah. Itu namanya makelar. Dan makelar itu adalah jual beli yang dihalalkan dalam Islam. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan, amin. Semoga yang bertanya juga dan kita semua. Bagaimana hukumnya menjual barang yang belum kita miliki tetapi sudah minta izin sama yang punya barang untuk izin menjualkan barangnya? Kalau minta izin itu harus ada akadnya. Dia akadnya calo, makelar, atau akadnya perwakilan. Ya. Yang dibolehkan itu adalah bukan hanya izin doang. Saya jualin ya. Nanti kalau ada yang beli baru saya beli ke Bapak. Itu nggak boleh dalam Islam. Ya, itu tidak boleh. Nanti kalau saya ada yang beli, saya sudah dapat bayaran, baru saya beli kepada Bapak. Itu tidak dibolehkan. Yang dibolehkan itu, Pak, saya jualin, nanti kalau ada yang beli, bayarnya ke Bapak, nanti diakumulasi keuntungan saya, Bapak transfer ke saya. Itu namanya apa? Makelar. Ya. Seperti itu. Atau perwakilan, nanti bayarnya ke saya, Pak, semua. Ya, oh ya udah, nanti diakumulasi saja. Kalau sudah seminggu, baru kamu setor ke saya, misalkan. Nah, itu namanya perwakilan. Dalam Islam boleh. Ya, tapi kalau seperti yang terjadi saat ini, begitu ada yang bayar, dapat bayaran, baru dia beli sama supplier. Supplier ngirim ke pembelinya. Nah, itu diharamkan dalam Islam. Kenapa? Dia nggak punya barang yang belum dia miliki. Dia menjual barang yang belum dia miliki. Faham maksudnya ya? Assalamualaikum, saya sebagai penjual online, biar ada ulasan atau ada bintangnya, saya beli sendiri barangnya dan saya ulas sendiri bagaimana. Ya, udah dijelaskan tadi. Nama bai'un najasi. Ya, jual beli yang tidak dibolehkan. Namanya menipu orang lain. Ya, emang yang melariskan dagangan kita siapa? Allah. Kalau kita bertauhid kepada Allah, benar kita dalam mengajinya, betul kita dalam mengkaji tauhidnya, kita yakin rizki itu apa adanya di mana? Di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan rizki kalian itu ada di langit sana.
Dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita? Kenapa kita sampai nipu orang biar dapat duit? Kalau dapat duit hari itu 200.000, nipu atau tidak nipu, pasti dapat nggak? Pasti dapat nggak? Pasti dapat. Nipu atau tidak? Nipu. Sabar dengan cara yang halal, jangan shortcut terus ya. Ini yang nyari yang halal susah nih, mendingan yang haram. Nggak ada, yang haram itu susah, ya. Hidupnya susah pasti, ya. Dan bagaimana hukum mengiklankan dengan pembayaran? Nggak apa-apa, iklan dengan bayar, nggak apa-apa kalau untuk hanya naikin posisi doang, ya. Tapi kalau iklan dengan endorse, yang mana orang muji-muji, ada personalnya yang muji-muji, seakan-akan dia beli, misalkan seorang aktor Indonesia terkenal, seakan-akan beli, wow produknya enak ini guys, enak mantap, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau memang iklan di marketplace untuk biar adanya di atas terus dilihat oleh orang, dia bayar, nggak apa-apa, ya, itu tidak jadi masalah. Bagaimana hukumnya developer perumahan yang jual rumahnya belum dibangun inden sampai berbulan-bulan? Nggak apa-apa, ini jual beli salam, ya. Atau jual beli istisna, ya. Jadi dia baru bayar DP, kemudian ya dia dibangunkan, ya, itu tidak jadi masalah. Ada jual beli salaf atau salam, ada jual beli istisna. Istisna itu yang dibuat, ya. Jadi dia bayar dulu sebagian, bayaran pertama. Jadi bagusnya kata para ulama jangan jemputnya DP, tapi pembayaran pertama. Karena kalau DP ini diperselisihkan di kalangan para ulama, namanya bai'ul urbun, ya. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh ada jual beli dengan DP. Tapi kalau pembayaran pertama, nah ini berarti sudah ada akad jual beli. Rumah berapa? 700 juta. Kapan serah terimanya? Tahun depan. 2 tahun lagi baru serah terima inden. Saya bayar berapa dulu? 100 juta. Pembayaran pertama 700 juta dikurangi 100 juta jadi sisa 600 juta. Boleh. Ya, jual beli seperti ini boleh. Begitu juga baju misalkan, ayo open PO dulu, nanti baju saya bikinin, baru saya kirim barangnya. Sekian bulan, sekian hari, itu dibolehkan dalam Islam. Ya. Bagaimana hukum jual beli metode open PO? Ini sama. Ya. Bagaimana dengan DP dulu? Ya, DP ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau saya lebih condong kepada yang tidak boleh. Maka saya menggantinya dengan pembayaran pertama. Pembayaran tahap pertama. Bagaimana hasil uang dari buat konten yang isinya hanya sandiwara settingan? Gak boleh ya, gak boleh ya. Walaupun ada yang mengatakan penyanyi dunia ini panggung sandiwara ya, tetap ya tidak boleh. Namanya dibuat-buat, ini jual beli Najasyi ya, settingan itu namanya. Di dalam tasyahud kenapa hanya Nabi Ibrahim yang disebut? Ya kalau semua nabi yang disebut ya gimana? Judulnya juga salawatnya salawat Ibrahimiyah. Jadi Ibrahim yang disebut, ya. Yang nggak ada sunnahnya disebut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa? Nabi Nuh, nggak ada, ya. Ya memang hanya Nabi Ibrahim yang disebut karena Nabi Ibrahim itu adalah pelopor tauhid, ya. Khalilur Rahman. Ini panjang nih kalau dibahas ya. Apakah boleh mengambil untung dengan dasar harga yang baru padahal barang yang dibeli dengan harga lama? Mengambil untung dengan harga dasar baru padahal yang dibeli dengan harga lama. Kalau dia beli harga lama, ya, misalkan dia belinya harga lamanya 700.000 karena stok di rumah dia masih banyak, tiba-tiba harganya jadi naik jadi 1 juta, ya dia dengan jual harga baru nggak apa-apa. Mengikuti harga pasaran. Yang tidak boleh itu ihtikar. Ihtikar itu nimbun barang banyak ditimbun, orang susah nyarinya, kayak masker kemarin ya, kemudian harganya dinaikkan, itu diharamkan dalam Islam, ihtikar, ya. Jadi kalau menjual barang dengan harga baru tapi dia dapatnya harga lama, itu tidak jadi masalah. Bismillah, semoga berikan kesehatan, amin. Ustaz, apa hukumnya? Oh ini sudah open PO, boleh open PO boleh. Ya, tapi ada beberapa kriterianya. Ya, ada yang bai'us salaf, ada yang bai'ul istisna, ada yang duit duluan di depan, barangnya belakangan, ada juga yang barang dulu, ya, duitnya belakangan secara bertahap. Ya, ada yang seperti itu. Ini pembahasannya panjang, tapi open PO boleh. Open PO boleh, yang tidak boleh open PO barang yang kita nggak punya.
Dapat duit, barang kita nggak punya, diproses juga enggak, baru kita beli ke pasar, dikirim ke orang. Ini nggak boleh. Open PO hanya boleh untuk barang yang diolah. Open PO hanya boleh untuk barang yang diolah. Atau barang tersebut jauh adanya. Ya, barang yang diolah misalkan kayak baju, bolu, open PO, makanan boleh. Ya, kan itu diolah. Terakhir, jual rumah dibayar lewat bank, transfer, bagaimana hukumnya? Boleh. Kalau bayarnya dong lewat bank nggak apa-apa. Yang nggak boleh kredit di bank yang konvensional. Kalau bank yang syariah, ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Kalau jadi perantara jual beli rumah hukumnya bagaimana? Boleh. Komisi itu halal dalam Islam. Ya, tapi kalau komisi itu ada dua. Yang pertama dari barang yang bergerak sama barang yang berdiam. Kalau dari barang yang berdiam, jumlah dan besar komisi harus diketahui oleh pemilik, ya, dan diketahui oleh pembeli, ya, sebesar ini ya, seperti itu, ya. Tapi kalau barang itu bergerak seperti mobil, itu boleh, silakan saja. Pak, berapa Bapak jual mobilnya? 200 juta. Ya sudah, saya jualin. Ada yang mau beli 250 juta. Ya sudah. Ya, dia ngomong, Pak nanti dibayar 250 juta, 50 jutanya buat saya, boleh. Atau mungkin Pak Bapak bayar ke sana 200 juta aja, nanti ke saya 50 jutanya. Ya, itu dibolehkan. Jadi maklar dalam Islam itu dibolehkan. Ini adalah solusi untuk orang yang tidak punya modal. Ya, yang tidak punya modal jadi maklar aja. Alhamdulillah, maklar itu adalah cara mencari harta dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara yang buruk di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.